Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Salam sehat buat semuanya. Semoga teman-teman sobat literasi di rumah juga sehat walafiat dan terus semangat menjalani hari-hari ke depan. Judul kita hari ini, sebelum saya sebutkan judul, jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi lokal Bolaang Mongondo Utara. Oh, luar biasa, saya sudah kehadiran tamu spesial yang kita langsung datangkan jauh-jauh dari Bolaang Mongondo Utara. Ini sistem todong menodong sebenarnya sih. Dan alhamdulillahnya Kak Dita Novita Lenda yang akan sebenarnya disapa Kak Yayu. Saya bingung, namanya ini Dita Novita Lenda tapi kok bisa-bisanya disapa Kak Yayu. Halo Kak Yayu, apa kabar? Halo Kak Dila, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Kak Yayu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, Kak Yayu kesini ini bukan hanya karena podcast ya Kak ya. Iya. Karena dalam rangka juga menagih utang ya Kak ya. Menagih utang ulang tahun. Menagih utang ulang tahun dan ulang tahunnya dihadiahi buku. Nah setelah podcast ini ya Kak. Oke, Kak Yayu, Kak Dita. Saya manggilnya Kak Yayu apa Kak Dita nih? Yayu saja Kak. Oke, baik Kak Yayu. Kak Yayu, sapaan kita untuk teman-teman yang ada di rumah tuh sobat literasi. Oh, sobat literasi. Dan Kak Yayu ini hadir di sini namanya adalah teman bicara. Yes, teman bicara. Kak Yayu, Dila mau tahu dulu aktivitas Kak Yayu kesini nih apa dan sejauh ini aktivitasnya apa aja sih? Kebetulan sekarang saya lagi mengajar di salah satu sekolah madrasah. Gak apa-apa disebutin aja Kak Yayu. Di Madrasah Ali Al Khairat Bintauna. Oke. Sebagai salah satu guru pengajar membidangi bidang ekonomi. Yes. Kemudian sekarang juga saya sibuk sebagai relawan TBM Terasino Masa. Oke. Relawan TBM Terasino Masa dan ada juga beberapa organisasi yang saya geluti. Misalnya Fatayat Nahdlatul Ulama, kemudian Banat Al Khairat. Seperti itu. Oke. Sibuk ya Kak? Sibuk, alhamdulillah sibuk. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan. Suka bener deh Kak Yayu. Alhamdulillah sibuk. Alhamdulillah sibuk bener. Ada orang yang mau nyari kesibukan kan bingung Kak. Bener-bener. Kak Yayu, tadi sempat disebutin bahwa Kak Yayu adalah salah satu relawan atau pengelola lah ya, pengurus di Teras Inomasa, Taman Bacaan Masyarakat Teras Inomasa. Apa yang membuat Kak Yayu yakin dan kemudian secara kalau aku menyampaikan tuh terjun bebas di gerakan literasi khususnya yang ada di Bolaang Mongondo Utara? Apa sih yang menarik gitu? Kalau menarik sih tidak ada, hanya lebih kalau menarik nggak ada guys. Menarik tidak ada karena kebetulan literasi di Bolmut itu kebetulan pada waktu saya terjun di di dunia literasi itu kayak orang-orang itu masih belum melek dengan literasi tersebut. Belum melek dengan gerakan literasi ya. Dengan gerakan literasi. Makanya pada saat itu lebih ke simpati karena kebanyakan anak-anak itu semuanya kan sudah main gadget, tidak ada lagi kesadaran atau kecintaan terhadap buku. Hal itu yang kemudian kebetulan saya juga guru itu susah sekali menyuruh siswa untuk membaca karena tidak ada kecintaan lagi terhadap buku. Hal itu yang membuat saya saya harus terjun ke dunia literasi ini sebagai orang yang mendorong anak-anak untuk lebih cinta terhadap buku karena kan semakin banyak mereka membaca maka pengetahuan semakin luas begitu. Tapi kalau misalnya cinta terhadap buku saja tidak, bagaimana mereka mau membaca? Seperti itu. Jadi dari hal tersebut saya mau pendidikan itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tapi di luar sekolah pun ada orang-orang yang mau bergerak di bidang itu untuk membantu menyadarkan membantu mereka untuk lebih cinta terhadap buku, menimbulkan kecintaan mereka terhadap buku, seperti itu. Karena kan kalau cuman kita ini sudah paham pentingnya buku itu seperti apa, tapi kan mereka yang anak-anak ini yang mereka tahu duluan gadget bukan buku. Jadi anak-anak sekarang anak-anak sekarang ya. Jadi yang lebih dulu mereka tahu adalah gadget, nonton ini, nonton itu. Jadi kecintaan terhadap buku itu kurang. Sehingganya pengetahuan pun
jadi sedikit karena tidak ada kan buku jendela dunia. Nah kalau misalnya kurang baca buku berarti jendela dunia tersebut tertutup gitu. Ini satu masukan buat ini nih buat sobat literasi, bahwa memang benar ya kayak ya buku tuh adalah jendela dunia. Kalau saya selalu ngomong tuh kalau kita senang membaca buku ibarat kita tidak perlu mengelilingi dunia. Jadi kita tidak perlu mengelilingi dunia, kita cukup duduk kita sudah dapat mengelilingi dunia. Jadi dunia ada di genggaman kita karena baca buku. Iya. Entah itu bisa buku fisik ataupun buku yang sekarang buku elektronik gitu ya. Iya. Kayak tadi sudah ketertarikan kayak itu sangat fundamental buatku karena melihat lingkungan sekitar yang kemudian membutuhkan hal itu tentu luar biasa. Bisa nggak ceritakan apa saja sih kegiatan yang hadir di TBM Teras Indonesia? Ya. Jadi sekarang ini kita lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya ya Bun? Kita lagi aktif-aktifnya. Jadi kita lagi aktif-aktifnya menggerakkan satu kegiatan yang kita sebut dengan gerakan Goldnya Teras Inomasa, yaitu Safari Literasi. Safari Literasi ini biasanya kita laksanakan di tempat-tempat umum yang banyak didatangi oleh masyarakat, baik kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa. Nah, selain di tempat-tempat tersebut, contohnya itu di pantai. Di pantai kalau hari Minggu kan biasa banyak anak-anak yang mandi di pantai. Itu kita bawa buku-buku dari TBM Teras Inomasa, kita gelar tikar di situ, kemudian kita ajak anak-anak untuk sama-sama membaca atau kita bacakan buku terhadap mereka biar mereka lebih paham. Biasanya kan ada anak-anak yang tidak bisa membaca, maka kita yang baca, mereka mendengarkan seperti itu. Nah, biasanya juga kita sering berkunjung ke pondok pesantren. Jadi di Bintauna itu ada pondok pesantren dan kita berkunjung di situ sambil bawa buku. Jadi anak-anak pondok tidak perlu datang ke TBM karena mungkin izinnya agak susah dan sebagainya. Jadi mereka kita jadi jemput bola sistemnya gitu. Jemput bola namanya kan membangkitkan semangat membaca. Jadi ya kita harus bergerak literasi inklusif. Kemarin saya baru bahas tuh. Terus kita mampir ke sekolah-sekolah, biasanya kita kerjasama dengan kepala sekolah. Kita akan masuk di sini, kita akan bawa buku dan mengajak anak-anak untuk beda buku dan sebagainya. Jadi safari literasi itu sasarannya ya ke masyarakat umum dan juga siswa-siswa seperti itu. Nice. Selain safari literasi, apa aja sih? Selain safari literasi, biasanya kita kalau safari literasi kan menjadi unggulan yang paling goldnya lah ya. Biasanya kita bikin kayak kegiatan bedah buku. Bedah buku itu biasa kita live di Instagram atau di Facebook. Nah, kebetulan ini sudah kali ketiga kita melakukan bedah buku dan alhamdulillah peminatnya banyak dan ada banyak permintaan juga terkait buku yang akan dibedah. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya juga biasanya selain bedah buku, kita juga ada yang namanya kursus. Ada yang kursus. Jadi kita barusan minggu kemarin itu kita mengadakan rapat, kita akan mengadakan kursus. Kursus itu terkait dengan bahasa Inggris dan terkait dengan bahasa daerah. Bahasa lokal ya. Bahasa lokal Bintauna. Menarik. Karena ada di sekitar TBM kita itu masyarakat yang bilang, bagaimana kalau komunitas kalian itu berupaya untuk mengajarkan bahasa daerah yang sekarang sudah tidak ramah lagi di anak-anak yang seumuran, hampir punah gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya TBM Teras Inomasa itu menjadi media untuk mengajarkan kembali bahasa daerah yang hampir tidak ada dan hampir tidak dipahami gitu. Jadi yang tahu bahasa daerah itu kan generasinya kita sampai orang tua. Yang adik-adik itu sudah jangankan bicara, mengerti saja itu sudah sulit sekali. Jadi TBM Teras Inomasa itu ya berupaya untuk mengembalikan budaya itu. Wow, nice, luar biasa, karena memang untuk menghancurkan satu bangsa, hancurkan saja sejarahnya dan selesai gitu. Salah satu sejarah kan adalah bahasa gitu kan, bahasa ibu. Kalau bahasa ibu sudah tidak tahu lagi, benar luar biasa. Inovasi yang hebat, yang menarik. Terus Kak, biasanya juga kita bikin bedah film. Ada bedah film juga. Ada bedah film. Itu biasanya kan ada yang malas
membaca, tapi dia gemar menonton atau mendengar gitu. Jadi iya, betul. kita adakan bedah film. Jadi kita putarkan satu film yang menarik, kemudian di situ kita bedah filmnya. Gitu. Menarik. Jadi semua terfasilitasi. Semua terfasilitasi. Anak-anak yang masih belum tertarik untuk membaca buku teks yang fisiknya, tapi kemudian ada mengaliwahanakan sebuah ini ya dalam bentuk visual. Nice, luar biasa kayak yuk. Terkait dengan hal-hal tersebut, hal apa saja yang telah kemudian diupayakan? Kalau tadi kan dari Teras Inomasa sendiri, inovasinya yang seluar biasa itu. Kolaborasi seperti apa yang kemudian dihadirkan khususnya untuk meningkatkan indeks literasi yang ada di Boulmouth, khususnya di lokasi Teras Inomasa? Jadi yang pertama, otomatis sebagai orang yang bergerak di satu komunitas, kita harus punya tempat untuk bergerak. Iya. Jadi untuk memperoleh atau untuk mendapat tempat tersebut, itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau pemerintah desa setempat. Dukungannya bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Jadi kita bekerja sama dengan kepala desa untuk bisa tidak pinjamkan kami satu gedung milik pemerintah untuk kita bergerak, untuk kita bangun TBM di sana. Jadi alhamdulillah sekarang kita itu sudah punya sekret tetap dan itu hasil kolaborasi kita dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Talaga. Jadi sekarang TBM Teras Inomasa yang awalnya di rumah pribadi, itu kita pindah di salah satu gedung yang dipinjamkan langsung oleh pemerintah untuk gerakan literasi ini. Dan sekarang posisi TBM Teras Inomasa sudah ada berada di Desa Talaga, Desa Talaga, Kecamatan Bintauna. Kolaborasi yang kemudian hadir itu adalah pemerintah memfasilitasi tempat dan teman-teman yang menjadi roda penggeraknya. Wow, itu kolaborasi yang luar biasa yang harusnya itu menjadi sebuah contoh ya buat teman-teman yang ada di wilayah-wilayah yang lain. Kalau misalnya pemerintah, tadi sudah pemerintah desa. Kalau pemerintah khususnya misalnya di daerahnya, itu seperti apa dukungan yang kolaborasi yang terjadi antara teman-teman pegiat literasi di sana? Kalau untuk kerjasama kolaborasi dengan pemerintah daerah itu, kita sudah pernah melakukan itu, Kak. Jadi sebelumnya kita sudah pernah buat kampung literasi. Jadi salah satu kampung literasi itu ada di Desa Wahuta, dan itu tidak mungkin kampung literasi hanya kita komunitas saja yang bergerak. Otomatis harus ada dukungan dari pemerintah. Dan alhamdulillah dukungan penuh dari pemerintah itu sehingga terlaksana kampung literasi. Jadi pusat maupun daerah. Jadi pusat menyediakan dana stimulan gitu ya. Kemudian daerah menyediakan segala fasilitasnya. Alhamdulillah. Luar biasa, gitu. luar biasa. Jadi kita kerjasama, kita masuk ke dinas-dinas yang berkaitan dengan itu. Misalnya kita pinjam tenda ke dinas ini, langsung di ACC, silahkan dibawa tendanya. Jadi ada banyak tenda-tenda kan pada saat itu kan stand gitu ya, untuk para komunitas. Jadi itu kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah selanjutnya juga untuk alhamdulillah TBM Teras Inomasa itu pengelolanya menjadi salah satu penerima honor TBM Teras Inomasa. Jadi insentif pengelola taman bacaan. Jadi dari daerah menghibahkan dana kepada pengelola TBM Teras Inomasa. Nah, awalnya itu kan itu juga atas bantuan dari Kadila berkomunikasi. Jadi ini sebenarnya nih teman-teman sobat literasi, teman-teman di Boulmouth ini ibarat saya menemukan sebuah mutiara yang luar biasa gitu. Akhirnya ketemu sama teman-teman ini dan mereka bukan karena saya boleh memberikan sebuah inisiatif, tapi kalau teman-teman gak menangkap itu sama aja saya buang garam di laut gitu. Kami ya mungkin perpanjangan tanah. Oke, kayak terus langsung kayak. Nah, itu terus kita kerjasama, kemudian kita kawal terus apa yang itu yang luar biasa. Itu saya salut kita kawal banget. Terus kemudian tanpa mengharapkan imbalan apapun kita terus hidupkan literasi di Boulmouth sehingga pemerintah daerah melihat mereka ini serius bergerak di bidang literasi. Sehingganya menunjukkan karya dulu, gerakan dulu. Mereka melihat bagaimana pergerakan kita di dunia literasi itu sampai TBM itu sudah mulai bergerak, yang awalnya mati itu mereka sudah mulai bergerak. Alhamdulillah. Jadi lewat itu kemudian pemerintah memberikan
penghargaan lewat honor dana hibah dari pemerintah. Jadi kebetulan Teras Inomasa itu 2 pengelolanya itu mendapat honor terkait pengelolaan TBM. Wow. Lagi-lagi saya harus bilang wow karena itu bukan hal yang mudah mengawal kebijakan. Mengawal kebijakan sebuah daerah tidak mudah. Kayak apalagi teman-teman ini notabene itu bukan orang-orang yang berada di dalam pemegang kebijakan ya. Tapi kalian bisa memberikan support yang luar biasa itu nggak main-main. Dan kemarin kalau saya tidak salah sebelum kemudian ada kebijakan itu pertama adalah peraturan bupati dulu ya waktu itu ya. Dan akhirnya sekarang sudah terbit peraturan daerah dan sudah menjadi payung hukum yang akhirnya teman-teman di Bolmut relawan bisa merasakan hal itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Teras Inomasa yang sudah selalu dan beberapa teman-teman yang lain yang berkolaborasi ya kayak Yu ya. Ini bisa menjadi contoh buat teman-teman yang ada di bergerak juga di dunia literasi bahwa memang harus terus dikawal hal-hal itu. Oke, kayak Yu, kalau bercerita soal tadi kan sudah banyak sekali kolaborasi. Ternyata memang harus berkolaborasi ya. Kayak Yu harus teman-teman Teras Inomasa berkolaborasi dengan teman-teman TBM yang lain gitu ya, dengan SKB, dengan teman-teman PKBM dan lain-lain. Oke, kayak Yu, tentunya ada tantangan dong kayak Yu dalam melakukan hal-hal ini gitu loh. Entah mau di gerakan literasi yang di TBM-nya ataupun hal-hal kolaborasi atau audiensi dengan pihak luar atau pemerintah. Jadi tantangan paling besarnya ini adalah kesadaran masyarakat terhadap literasi itu sendiri sebenarnya. Jadi jadi kalau misalnya kita kan otomatis kita punya semangat untuk mengobarkan literasi ini. Tapi sasarannya kita ini yang kadang tidak ada yang mau dan ada yang tidak mau begitu. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya ini adalah masyarakat. Apakah mereka mau menerima atau tidak gerakan yang kita bawa ini? Dan sejauh ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit kesadaran itu mulai muncul bahwa literasi itu penting. Ternyata bukan cuma literasi membaca, tapi juga ada literasi finansial, literasi digital dan lain-lain. Itu penting. Dan dengan adanya kesadaran tersebut sehingga membuat pola pikir orang itu mulai berubah begitu. Jadi kehidupan sosial pun mulai berubah. Tadinya anak-anak yang malas baca buku, anak-anak yang malas belajar berhitung dan malas sebagainya, itu mulai kayak jalan itu oh tadi kita baca ini loh, ini itu jadi ini baca ini, oh akhir ceritanya seperti ini loh. Dan itu kan jadi kritis jadi berpikir, oh kok dia bisa begitu. Itu kan jadi kritis. Jadi apa yang menjadi tujuan kita itu tersampaikan seperti itu. Nah, yang lainnya itu mungkin karena kurangnya gerakan literasi ini, kurangnya media yang menggerakkan literasi ini, sehingganya gerakan literasi ini hanya berada di tempat-tempat tertentu, gitu. Sementara seharusnya gerakan literasi ini di setiap sudut ada sehingga perkembangannya itu sama, merata, tidak di sini sudah berkembang kemudian di sudut sana masih belum melek. Harusnya semuanya merata, setara gitu ya. Dan itu harapan besar itu kepada bukan hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah desa untuk bisa sama-sama mendukung gerakan ini gitu loh. Jadi kalau bisa semua pemerintah desa yang ada di Bolmut itu mau minimal memfasilitasi lah bergerak bersama untuk kegiatan literasi ini tetap hidup di daerah tersebut karena kan bisa membantu meningkatnya sumber daya manusia itu dari literasi. Jadi kalau misalnya ada dukungan, otomatis kita akan semakin mudah bergerak. Sama dengan yang terjadi hari ini. Kalau misalnya kita tidak punya tempat untuk buka TBM, bagaimana cara kita untuk bergerak? Betul. Jadi dukungan itu penting sekali. Harapan kayak itu dukungan pemerintah harus utuh ya. Tidak aja mungkin pemerintah saja, tapi tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya tantangan terbesar itu mengubah mindset masyarakat bahwa betapa pentingnya literasi ini gitu. Karena memang tujuan literasi kan tidak hanya sampai dibaca dan tulis ya kayaknya. Bahwa literasi itu kan sebenarnya keterampilan. Sebuah terampil diri itu mesti terampil agar kalau dia terampil kan
hal-hal yang kemudian sulit bisa dia pecahkan gitu ya. Manajemen konfliknya juga baik gitu, karena itu literasinya mumpuni gitu. Tadi Kak Yayu sudah menyampaikan bahwa harapan Kak Yayu untuk pemerintah bagaimana terus berkolaborasi dan terus memberikan ruang-ruang yang lain lagi kepada teman-teman yang lain yang harusnya semua Bolmood itu bisa tercover gitu ya. Nah, harapan Kak Yayu sendiri terhadap perkembangan TBM Teras Inomasa, apa harapan Kak Yayu? Sebelum kita menutup segmen ini. Kalau dari saya Kak, TBM Teras Inomasa ini kan pergerakannya masih ada di sekitaran Bintauna. Saya berharap TBM Teras Inomasa ini bisa memiliki pengaruh besar sehingga membangkitkan kawan-kawan yang lain untuk bisa sama-sama bergerak di literasi ini gitu. Jadi saya berharap TBM Teras Inomasa ini bisa mencakup jangkauan yang lebih luas gitu. Dalam hal ini saya ingin TBM Teras Inomasa ini dikenal bukan hanya TBM saja, tapi sebagai wadah yang bisa membangkitkan semangat teman-teman yang lain di kecamatan-kecamatan yang lain untuk bisa sama-sama bergerak di literasi ini. Soalnya kalau misalnya semua kecamatan sudah bergerak di bidang literasi, maka bukan hanya sumber daya masyarakat, sumber daya manusia yang ada di kecamatan tersebut yang bangkit, tapi sumber daya manusia di satu kabupaten Bolangmondo itu bisa bangkit. Betul. Saya sepakat untuk hal itu, dan itu harapan yang sangat mulia. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, dan saya yakin sih bakal terrealisasi karena sudah ada peraturan daerahnya. Kayak yuk, saya mau tanya. Tadi saya udah bilang mau terakhir, tapi masih ada yang nyantol di pikiran saya. Karya apa saja yang sudah dilahirkan oleh teman-teman gerakan literasi yang ada di Bolmood? Jadi karya-karya yang dilahirkan itu salah satunya itu adalah buku yang salah satu buku yang ditulis, yang isinya itu adalah tulisan-tulisan teman-teman relawan Taman Bacaan Teras Inomasa. Antologi esainya antologi esai. Jadi judulnya itu adalah Memotret Bintauna. Jadi semua hal tentang Bintauna itu ada di buku itu. Ada di buku itu. Dan terkait buku budaya, terkait pendidikan, ekonomi itu semua ada di buku itu. Diceritakan dalam buku itu ya. Diramu sebagai, jadi teman-teman semuanya itu diajak untuk menulis sebuah karya ya. Luar biasa. Minum dulu kayak yuk, nggak apa-apa. Sambil minum loh, nggak masalah. Kayak yuk, saya juga mau tanya, tadi sempat kan kita diskusi sebelum podcast, ada selentingan saya mendengar bahwa akan ada inovasi lagi dari Teras Inomasa terkait dengan kampung budaya. Jadi kampung budaya itu sebenarnya itu adalah inisiasi dari teman-teman melihat keadaan yang ada di Talaga. Jadi karena Talaga itu adalah desa dengan yang isinya itu adalah masyarakat dari berbagai etnis. Masyarakat urban. Jadi di dalam itu ada Sanger dan sebagainya. Nah, karena hal tersebut, maka teman-teman bilang, ayo kita kampung literasi kan sudah. Bagaimana kalau misalnya kita cetuskan lagi kampung budaya? Nah, sekarang kita lagi proses untuk bisa tercapainya hal tersebut. Salah satunya dengan itu mengajarkan bahasa daerah sehingga membangkitkan kembali budaya bahasa. Kemudian untuk yang lebih dewasa itu ada sasarannya kita juga, Kak. Kita jadi biasanya yang ada namanya Tivato, istilahnya Tivato. Tivato itu adalah bahasa adat yang disampaikan ketika ada acara-acara adat. Ada acara-acara adat. Biasanya itu yang menyampaikan hal tersebut adalah orang-orang tua. Nah, kalau misalnya orang-orang tua tersebut sudah tidak mampu lagi, siapa lagi yang akan melanjutkan? Makanya kita teman-teman TBM Teras Inomasa itu berinisiatif untuk bagaimana kalau kita adakan pelatihan Tivato. Jadi pelatihan berbicara bahasa adat tersebut yang sustainable, yang berkelanjutan sehingga budaya tersebut tidak putus hanya di orang tua, tapi berkelanjutan sampai di anak cucu. Dan melestarikan budaya lokal yang ada. Jangan sampai itu hilang lah ya. Karena itu aset loh, Kak. Itu aset, benar. Itu adalah aset budaya dan itu perlu untuk terus dibumikan, dibudayakan.
Oke, kayak yuk terima kasih banyak untuk hari ini karena sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah pemantik baik buat teman-teman yang ada bergerak di gerakan literasi, bahwa ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di gerakan literasi dan hasilnya terlihat dengan cukup masif dan akan berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Kak Yayu. Sukses selalu untuk Teras Inomasa dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk terus bergerak di gerakan literasi mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Literasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye. Salam literasi.